Asesmen harian, suhu dan kalor soal nomor 1. Termometer P dan Q memiliki prinsip kerja yang sama, tetapi skalanya berbeda. Batas bawah dan batas atas termometer P berturut-turut adalah 0 derajat dan 50 derajat P. Dan dibagi menjadi 150 skala. Adapun batas bawah dan batas atas skala termometer Q, kita buat di sini ya. Berarti ini P dulu, berarti batas bawah dan batas atas berarti 0 sampai 50. Kemudian yang Q dibagi menjadi 150 skala. Adapun batas bawah dan batas atas Q adalah 20 sampai 170. Dibagi menjadi 150 skala, berarti sama ya, 150 skala. Jika termometer P menunjukkan angka 30, berarti P 30 derajat. Berapakah suhu termometer pada Q? Berarti yang ditanya di sini. Yaudah, berarti langsung aja kayak gini ya, atas kurang bawah, atas kurang tengah, atas kurang bawah, atas kurang tengah. Berarti jadinya P sama dengan Q, berarti atas kurang bawah per atas kurang tengah, sama dengan atas kurang bawah per atas kurang tengah. Atasnya 50 kurang 0 per 50 kurang 30, sama dengan 170 kurang 20 per 170 kurang Q ya. Nah, jadinya di situ ini 50 per 20 sama dengan 150 per 70 kurang Q. Coret-coret berarti 5 per 2 sama dengan 150 per 70 kurang Q. Ini bisa dicoret ya, ini dibagi 51, ini dibagi 5 dapat 30. Berarti jadinya 1 per 2 sama dengan 30 per 70 kurang Q. Ya kan, berarti kita kali silang jadinya 70 kurang Q sama dengan 30 kali 2. Berarti 70 kurang Q sama dengan 60. Berarti pindah ruas 70 dikurang 60 sama dengan Q. Berarti Q itu 10 sama dengan Q. Jadi dapat suhu yang terukur pada termometer Q adalah 10 derajat. Berarti di sini 10 derajat ya. Oke. Jadi jawabannya adalah Baiklah, kita lanjut soal nomor 3. Batang-batang rel kereta api pada saat suhu udara 4 derajat Celcius berarti diketahui ketika T rendah itu ya, T rendahnya 14 derajat Celcius, memiliki panjang berarti E0-nya adalah 20 meter. Nah, batang-batang tersebut dipasang pada suhu udara berarti ketika suhu apa ya? Berarti kita buat aja pada siang hari ya. Suhu udara berarti T atau T1 aja. T1 sama dengan 24 derajat Celcius. Nah, jika pemasangan rel mengantisipasi kondisi suhu udara, berarti T2-nya 30 derajat Celcius, berapakah besar celah yang harus diberikan antara dua batang rel agar ujung-ujungnya tepat bersambung? Koefisien muai panjang besi berarti alfa sama dengan, ini kita jadikan pangkat ya, 12 kali 10 pangkat 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pangkat min 6. Oke, pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian berarti berapakah besar celah yang harus diberikan antara kedua batang agar rel ujung tepat bersambung? Nah, jadi kalau kita bahas ya, kayak kalau kita apain? Kalau kita, lihat di sini, kalau kita gambar maksudnya ya, ini ada rel. Nah, berarti rel ini, kan keduanya sama-sama memuai. Sama-sama memuai ya. Berarti jadinya pada suhu 24 ya, pada suhu 2, kan yang ditanya delta L. Nah, jadi di sini ada dua kondisi. Jadi ya kan rel ini kalau misalnya pada suhu kita lihat di sini ya delta T1-nya. Nah, kan kondisi normalnya kan 14. Berarti kalau ketika kondisinya 24 berarti itu kita buat dulu cari delta T-nya. Berarti 24 dikurang 14 sama dengan
10 kan. Kemudian pada kondisi kedua, nah kan kalau kondisi kedua otomatis kan ini jadinya ada pertambahan panjangnya kan. Nah, jadinya di sini nanti ada delta L2. Delta L2, nah ada delta T2-nya juga. Berarti delta T2-nya apa? Ketika kondisinya adalah 30, berarti 30 derajat dikurang 14 derajat, ya kan? Bukan, ketika kondisinya 24, sorry. 30 dikurang 24, berarti jadinya 6 derajat Celcius. Ini 10 derajat Celcius. Nah, jadi harus kita cari satu-satu dulu ya. Jadi pada kondisi pertama, jadi delta L1 itu adalah L0 kali, ini ya, L0 kali alfa kali delta T, ya kan? Nah, berarti L0 kita udah tahu nggak berapa nilai L0? Udah ya, 20. Kali alfanya adalah 12, kali 10 pangkat min 6, delta T-nya adalah 10. Nah, ini jadinya berapa nih? Dikaliin, berarti 24 kali 10 pangkat min 4, ya kan? Atau bisa juga 2,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian berarti kan kalau misalnya kita lihat di sini berarti berubah ya delta L-nya. Delta L-nya menjadi segini, delta L1. Nah, delta L1 ini kan nanti kan dia memuai, berarti kan ini dia memanjang nih. Nah, memanjang ketika suhunya segini, berarti kita cari LT-nya ya. LT-nya kalau kita jabarkan ini adalah 0,00, ada 3 ya, 0,24 ya. Berarti ini satunya meter. Nah, berarti LT yaitu delta L1 ditambah L0. Berarti 20 delta L-nya kan ini 0,00024 ditambah dengan 20. Jadinya 20,00024 meter ya. Nah, jadi nanti kan ketika dia memuai suhu segini, ini adalah menjadi L0 untuk keadaan 2. Oke, L0 untuk keadaan 2. Nah, baru kita cari ya. Jadi, delta L2, nanti delta L2 sama dengan L0 pada keadaan 2 ini ya, kali alfa kali delta T ya, ini delta T1, ini delta T2. Berarti L0 kita adalah yang ini kan, 20,00024 dikali dengan 12. 12 ini kita jabarkan aja ya, jadinya 0,0004 kali ya, 4, 12, ya kan? Kali 6. Perubahan delta T2 kan 6. Nah, jadi kalau dikalikan, ini adalah 0,00144 meter. Nah, ini delta L-nya. Nah, delta L ini, berarti ini delta L2 ya. Nah, kan udah dapat kita delta L2 nih. Delta L2 ini berarti ini nanti ini ya. Nah, ini delta L2. Nah, delta L2 ini kan pada satu batang aja. Ini hanya untuk satu batang. Ya, kalau misalnya 2 batang, berarti dia kan yang ditanyanya berapakah besar celah yang harus diberikan antara 2 batang. Antara kedua batang, berarti kita bagi 2, berarti delta L2 per 2, ya. Jadinya 0,00144 dibagi dengan 2, jadinya adalah 0,00072 meter. Jadi, inilah untuk satu batangnya, ya. Oke, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Soal nomor 3, perhatikan grafik pemanasan 6 kg, berarti diketahui M-nya sama dengan 6 kg. Berapakah kalori yang dibutuhkan sampai es melebur? Berarti Q total yang ditanya ya. Nah, berarti ini ada Q1, Q2, Q3. Nah, ini nanti delta T-nya adalah 5 kurang 0 sama dengan 5. Kalau ini nggak ada, yang ini delta T-nya adalah 0 dikurang min 2 sama dengan 2.
Nah, jadi nanti di sini ya udah tinggal kita cari Q total itu adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, gini aja ya kita buat. Q1 itu kan M kali CS berarti ya, kali delta T. Nah, Q2 itu berarti M kali L. Q3 adalah M kali C air kali delta T. Berarti ini M-nya berapa nih? 6, CS-nya diketahui kalor jenis S, kali 2100, delta T-nya adalah 2. Ya kan? Nanti kita buat sama dengannya di sini ya. Ini jadinya 6 kali 2100 kali 2 sama dengan. Terus kalau yang ini 6 kali L-nya kan 33600. Kalau ini berarti 6 kali C air ya. C air mana nih? Ini ya. 4200. 6 kali 4200 kali 2. Kali berapa? Kali 5. Dah. Nah, ini kita masukkan nanti, kita cari hasilnya ya. 21 kali 6. 21 kali 6 kali 2. 252. Ini berarti ini hasilnya adalah 252, atau di sini aja ya kita buat. Apa namanya tuh nggak muat ya. Nggak apa-apa lah. Berarti di sini 252, nolnya 2 berarti 1, 2. Nah, kalau ini 336 kali 6. 20, 16. 20, 16, nolnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kalau ini 6 kali 4200 kali 5. 6 kali 4200 kali 5. Itu adalah 126.000. 126.000. Nah, kita jumlahin ya. Nah, berapa tuh? 126.000 ditambah 20, 16, 23 ditambah 252, 23. Itu adalah jumlahnya 2.39400 Joule. Atau kalau kita jadikan ke kilojoule, 2.394 kilojoule. Oke? Salah deh. Ini bukan ini ya hasilnya. Kalau dijumlahin, nah nanti dicari di kalkulator lagi baik-baik ya. Jadi kalau setelah kakak ulang nyarinya itu hasilnya adalah 2167.200. Jadi 2.167 Joule. Atau kalau dijadikan ke kilojoule, 2167,2 kilojoule. Oke, nanti dicek lagi ya di kalkulator. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Soal nomor 4, cangkir A dan B terbuat dari bahan dan warna yang sama. Kedua cangkir digunakan untuk menyajikan kopi panas pada suhu yang sama. Sendok logam diletakkan di cangkir A, sedangkan di cangkir B tidak diberi sendok. Berarti kita gambar ya. Jadi ini logam A, sendok. Berarti ini cangkir A, terus dikasih sendok gitu kan. Sendoknya sendok logam. Terus kalau yang sini logam B, tidak dikasih sendok. Cangkir mana yang akan mengalami penurunan lebih cepat? Nah, jadi cangkir yang mengalami penurunan suhu lebih cepat adalah cangkir A. Jadi cangkir A, penurunan suhu lebih cepat ya. Nah, lebih cepat. Suhu lebih cepat. Nah, karena di sendok ini dia menyerap kalor, kan sendok logam ya, berarti dia menyerap kalor, jadi makanya air yang di dalam cangkir A itu dia lebih cepat turun suhu. Oke? Nah, sekarang kita lihat soal nomor 5. Busawi memiliki dua panci yang terbuat dari aluminium dan tembaga dengan konduktivitas termal masing-masing. Diketahui Ki aluminium adalah 200, tembaga itu adalah 380.
Bu Sawi menginginkan masak air dengan lebih cepat menggunakan nyala api dan waktu yang sama, berarti T-nya sama, dan perubahan suhunya juga sama, ya kan? Solusi apa yang harus dilakukan? Yang lebih cepat, solusi lebih cepat gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat ya, kan P per T sama dengan P per T. Ini sama kan? Nah, kalau kita jabarkan itu kan K kali A kali delta T per L sama dengan K kali A kali delta T per L. Karena ini nggak diketahui, berarti ini kita anggap aja nilainya sama, dicoret, delta T juga sama, coret ya. Nah, berarti kan K ini yang aluminium, ini yang tembaga. Berarti aluminium kan 200, berarti ini 380. Nah, berarti yang perbandingannya lebih besar kan ini, paling besar ya. Paling besar, berarti kalau ini paling besar artinya lebih cepat masak atau cepat mendidih ya. Ini adalah punya si tembaga. Jadi tembaga. Jadi apa yang Bu Sawi lakukan berarti memasak air dengan panci tembaga karena energinya lebih besar gitu. Oke, ini energi ya. Energinya lebih besar untuk memanaskan air lebih cepat.